Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian baik-baik saja dan tetap jaga kesehatannya ya di rumah. Nah, kembali lagi bersama Bapak Afifuddin Firdaus, peserta PLP. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi. Nah, tujuan pembelajaran dari materi fungsi adalah agar kalian dapat mengerti apa itu fungsi, apa itu relasi, apa itu domain, kodomain, dan range, dan kalian dapat mengerti tentang grafik suatu fungsi. Sebelum menginjak ke sana, materi prasyarat dari fungsi tersebut adalah kalian harus dapat memahami nih, apa bedanya fungsi dan relasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut dan bahas bersama-sama materi fungsi berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas materi fungsi ya. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu materi prasyaratnya. Mari kita ingat bersama-sama kembali tentang pelajaran relasi dan fungsi saat kalian SMP. Nah, di sini relasi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan ke suatu himpunan lainnya. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawanan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Relasi dari A ke B adalah suatu aturan yang menghubungkan elemen-elemen pada himpunan A ke elemen-elemen pada himpunan B. Jadi fungsi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan ke himpunan atau ke anggota himpunan lainnya ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang contoh relasi. Jika diketahui himpunan A 0, 1, 2, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4 dan 6, maka relasi satu kurangnya dari himpunan A ke B dapat disajikan dalam 4 cara. 4 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurut. Dan yang keempat, dengan rumus. Yang pertama, kalian pasti tahu dong diagram panah. Di sini 0 memiliki pasangan 1, 1 memiliki pasangan 2, 2 memiliki pasangan 3 dan 5 memiliki pasangan 6. Nah, di sini diagram kartesiusnya di sini kita misalkan himpunan A, di sini himpunan B. 1 ke 2, 2 ke 3 dan 5 ke 6. Oh ya, lupa nih, ada satu lagi nih. 0 ke 1. Nah, sesuai dengan yang diagram panah tampilkan di sini diagram kartesiusnya ya. Bisa juga himpunan pasangan berurut. R sama dengan atau relasi sama dengan kurung kurawal kurung buka 0,1, 1,2, 2,3, 5,6. Nah, ini artinya adalah 0 berpasangan dengan 1, 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, 5 berpasangan dengan 6. Nah, bisa juga dengan rumus fx sama dengan x ditambah 1 di mana x elemen dari 0, 1, 2, 5 dan fx elemen 1, 2, 3, 4 dan 6. Di manakah ini didapat? Ini didapat dari mensubstitusikan nilai x ke dalam fx sama dengan x plus 1. Nah, kalian tadi sudah belajar relasi. Nah, di sini secara garis besar, relasi-relasi tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah fungsi dan yang kedua adalah yang bukan fungsi. Nah, jika A dan B adalah himpunan yang terdefinisi, maka F dari A ke B atau fungsi dari A ke B ialah suatu relasi khusus. Suatu relasi khusus yang memetakan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Nah, di sini F memetakan A ke B ditentukan dengan notasi fx atau fungsi x. Nah, di sini G
memetakan C ke D ditentukan dengan notasi GX. Fungsi dalam kehidupan sehari-hari nih, ilustrasi tentang bagaimana sebuah mesin bekerja, mulai dari masukan atau input, kemudian diproses dan menghasilkan luaran atau output. Salah satu contoh bagaimana fungsi dalam matematika bekerja adalah mesin tersebut diprogram untuk menunjukkan sebuah fungsi. Jadi fungsi di sini adalah suatu mesin yang bekerja untuk menghasilkan luaran atau output. Bisa dilihat di gambar ini, gandakan masukan dan kemudian ditambah 5, di mana kita misalkan X sebagai masukannya, dan prosesnya adalah karena digandakan lalu ditambah 5, maka 2 kali X ditambah 5. Kita contohkan di sini, masukkan X sama dengan 5, atau substitusikan X ke mesin, maka mesin akan bekerja, dan luarannya adalah 2, kita substitusikan X-nya menjadi 5 ditambah 5, maka 2 kali 5, 10, ditambah 5, 15. Seperti itu. Nah, jika F adalah sebuah fungsi, maka dikatakan bahwa F adalah fungsi yang akan mengubah X menjadi 2X plus 5. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya, diproses ke dalam proses mesin, di mana di sini fungsinya 2X plus 5, maka akan menghasilkan luaran yaitu 15. Seperti itu. Nah, fungsi tersebut dapat ditulis juga menjadi F memetakan X ke 2X plus 5. Nah, dibaca ini fungsi F. Nah, fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 5. Nah, bentuk penyebutan lainnya yang ekuivalen ada Fx sama dengan 2x plus 5 atau Y sama dengan 2x plus 5. Loh, mengapa atau Y? Di sini Fx dan Y ada hubungan apa? Nah, jadi Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan. Jadi, nilai Y dan Fx ini hampir ekuivalen atau ekuivalen. Sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Nah, yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Dalam hal tersebut, nilai dari Y bergantung pada nilai dari X-nya. Jadi ketika kita substitusikan 2 dengan X-nya kita substitusikan 1, maka Y yang dihasilkan akan berbeda. Maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Atau Y di sini dapat ditulis Fx. Seperti itu. Nah, di sini kalian ada yang bingung nggak nih tentang fungsi dan bukan fungsi, atau yang biasa dibilang kita relasi? Nah, di sini kita akan membedah. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terkait atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Jadi, relasi di sini adalah suatu hubungan A atau daerah asal ke daerah kawan yang tidak memiliki aturan atau bebas, asalkan ada minimal satu yang memiliki pasangan. Seperti itu. Jadi di sini setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai lebih dari satu, atau boleh juga tidak memiliki pasangan sekalipun. Nah, seperti itu. Sedangkan fungsi adalah setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan. Jadi, memasangkan daerah asal ke daerah kawan harus memiliki aturan. Kalau ingin disebut fungsi, aturannya adalah mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu pasangan. Ingat, kalau fungsi harus hanya tepat satu pasangan. Gak boleh tidak punya, gak boleh juga dua. Jadi kalau fungsi harus satu. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Untuk fungsi yang pertama di sini ada A1 berpasangan dengan B1, A2 berpasangan dengan B3, dan di sini ada A3 yang memiliki dua pasangan. Pasangan di daerah kawannya, yaitu B1 dan B4. Maka relasi ini bukan fungsi. Mengapa ini tetap disebut relasi? Karena memiliki minimal satu pasangan dari daerah asal ke daerah
kawan, seperti itu. Nah, di sini ada A berpasangan dengan B1, A2 berpasangan dengan B3, tapi di sini A3 tidak memiliki pasangan. Maka karena tidak masuk kepada syarat suatu fungsi, maka ini hanya sebuah relasi dan bukan fungsi. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini A1 berpasangan dengan B1, A2 berpasangan dengan B3, A3 berpasangan dengan B4. Nah, di sini karena semuanya memiliki pasangan dan pasangannya hanya tempat satu di daerah asal ke daerah kawannya, maka relasi ini juga disebut fungsi. Nah, kenapa Pak ini B2 tidak memiliki pasangan? Nah, untuk fungsi syaratnya itu yang harus memiliki pasangan hanya tempat satu itu di daerah asalnya saja, tetapi untuk daerah kawannya tidak mengharuskan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke domain, kodomain, dan range. Apa itu domain, kodomain, range? Nah, untuk itu kita misalkan di sini ya, jika f adalah fungsi dari a ke b, maka di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain, dilambangkan dengan DF. Di sini domainnya A ya. Himpunan A, di sini ada himpunan A. Nah, yang tadi kita sebut daerah asal itu dinamakan domain. Di sini himpunan B dinamakan dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, di sini himpunan B-nya daerah kawannya bisa kalian lihat yang berwarna hijau ini daerah kawan. Nah, sedangkan himpunan C dinamakan daerah hasil. Nah, ini yang ada di dalam daerah kawan, ada daerah hasil. Dilambangkan dengan RF. Kalau daerah kawan KF. Beda ya. Nah, yaitu apa sih daerah hasil itu? Yaitu himpunan unsur-unsur pada B atau pada daerah kawan yang mempunyai pasangan dari A. Jadi syarat dari daerah hasil adalah unsur-unsurnya semuanya harus memiliki pasangan di daerah asal. Maka dari itu disebut daerah hasil. Seperti itu. Aturan-aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B disebut aturan fungsi. Jadi di sini aturannya adalah aturan fungsi, lambangkan dengan tanda panah. Lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan range. Nah, di sini ada grafik, ada suatu grafik. Daerah asal fungsi yang digambarkan pada gambar adalah semua bilangan real X pada interval X lebih dari 2. Mengapa seperti itu? Karena di sini titik awal dari fungsinya adalah 2. Dan ada garis panah ke sini berarti daerah asalnya itu adalah intervalnya itu semua bilangan real yang lebih dari sama dengan 2 tentunya. Dan dapat ditulis X titik 2 di sini X lebih dari sama dengan 2 atau X elemen 2 tak hingga, yang berarti X-nya itu dari 2 sampai tak hingga. Sedemikian halnya untuk nilai Y atau daerah hasilnya. Di sini daerah hasilnya ya. 2 suatu fungsi 2 diproses menghasilkan nilai 1 atau daerah hasil 1. Maka daerah hasilnya ke atas intervalnya adalah Y lebih dari sama dengan 1. Dapat ditulis Y di mana Y lebih dari 1 atau Y elemen 1, tak hingga atau lebih dari sama dengan 1. Nah, daerah asal sebuah fungsi dapat juga ditetapkan secara jelas atau tegas atau eksplisit ya. Misalkan jika suatu fungsi tersebut di sini sebagai berikut, f(x) sama dengan 2x, X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 3. Nah, dengan demikian dinilai dari sini atau dilihat dari sini, daerah asal fungsinya adalah semua bilangan real X yang dibatasi dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini ya, kita bisa melihat daerah asalnya itu dari sini. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh suatu fungsi. Diketahui
A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan B-nya 1 sampai 8 ya di sini ya. Suatu fungsi f memetakan A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x dikurangi 1. Tentukan range fungsi f, gambarkan fungsi f dan diagram panah. Dan juga di sini grafik atau gambarkan grafik fungsinya. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu f-nya memetakan A ke B ditentukan oleh fx, 2x dikurangi 1. Bagaimana cara menentukan range atau daerah hasil ya di sini ya? Range itu ingat daerah hasil. Nah, bagaimana menentukannya? Kita substitusikan semua daerah asal atau himpunan A di sini. Satunya kita substitusikan, maka menghasilkan 2 dikali 1. Nah, dari X di sini ya, dikurangi 1 menghasilkan 2. Begitu juga 2. 2 di sini 2 dikali X-nya kan tadi kita substitusikan 2 ya, maka 2 dikali 2 dikurangi 1, 3. Nah, di sini juga seterusnya seperti itu ya. Jadi range atau daerah hasil dari fungsinya kita dapatkan 1, 3, 5, dan 7. Jadi kita substitusikan semua daerah asalnya ke dalam suatu fungsi. Maka kita akan mendapatkan daerah hasil. Lanjut. Nah, setelah kita telah menentukan range fungsi tersebut, maka kita gambarlah suatu fungsi dengan diagram panah. Atau kita gambarkan fungsinya ke diagram panah. Jadi kita buat di sini himpunan A dan di sini himpunan B. Kita tuliskan semua anggota himpunannya, tuliskan juga semua anggota himpunan B. Nah, kita tahu ya di sini apa di sini? Di sini adalah daerah asal atau domain. Di sini daerah kawan atau kodomain. Lalu kita pasangkan berdasarkan yang tadi, yang ini, daerah hasilnya. Kita tentukan, sudah kita tentukan kan 1, 3, 5, 7. Nah, kita pasangkan 1 dengan 1. Maka 1 dengan 1. 2 dengan, atau di sini 2 dengan 3. Karena X-nya kita substitusikan menghasilkan nilai 3. Maka daerah hasilnya 3. Di sini 2 dengan 3. Seterusnya di sini ada 3 dengan 5. 3 dengan 5. Dan yang terakhir 4 dengan 7. 4 dengan 7. Jadi range atau daerah hasilnya adalah, atau di sini kita tuliskan atau kita pasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 5, dan 4 dengan 7 dengan tanda panah di sini ya. Kita tulis F di sini sebagai arti bahwa F yang memetakan A ke B atau fungsi F ya. Nah, selanjutnya di akhir di sini kita akan menentukan atau menggambar sebuah grafik suatu fungsi. Nah, di sini kita akan menggambarkan grafik suatu fungsinya ya. Yang pertama kita buat grafik seperti biasa X, di sini fx. Nah, di sini adalah daerah asalnya atau domainnya. Dilihat dari sini 1, 2, 3, dan 4. Dan kita tuliskan semua daerah lawannya atau kodomainnya. Di sini kita tuliskan semuanya, daerah kodomainnya. Nah, selanjutnya kita pasangkan. Di sini kan ada 1 dengan 1. Maka kita pasangkan di sini 1 dengan 1. Nah, kita beri titik. 2 dengan 3. 3 dengan 5, dan yang terakhir 4 dengan 7 yang diakhiri dengan kita tarik garis lurus di sini. Karena di sini fungsinya fungsi linier ya, maka kita tarik garis lurus. Beda lagi ketika kita menjumpai fungsi kuadrat, maka yang kita tarik adalah garis melengkung seperti itu. Nah, di mana di sini letak range-nya? Letak range atau daerah hasilnya adalah di sini nih, 1, 3, 5, 7, dan bentuk fungsinya kita bisa tarik di sini. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video dari Bapak. Terima kasih.
Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan? Semoga kalian semua mengerti, dan apabila belum mengerti bisa hubungi Bapak via WhatsApp atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat dan jangan menyerah. Jangan jadikan pandemi ini menjadi bahan untuk bermalas-malasan. Bapak percaya kalian bisa. Bapak tutup video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.